Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kembali kita bertemu di majelis ilmu yang sama-sama kita cintai ini untuk menggali, mengkaji kitab-kitab para ulama terdahulu. Kita pada hari ini mengkaji kitab Al-Jami' li Ibadatillahi Wahdahu, yaitu suatu kitab yang membahas tentang beraneka ragam ibadah yang hendaknya dan wajib atas kita untuk mempersembahkan segala ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemarin kita sudah menerangkan tentang al-ibadah, ya, yaitu makna ibadah, kemudian syarat-syarat diterimanya ibadah, kemudian juga sudah kita bahas tentang beberapa bentuk ibadah, ya. Kemudian sekarang kita lihat perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya. Kata Syekh, ya, fa in qila famal jami' li ibadatillahi wahdahu, maka jika ditanyakan, qila ditanyakan di sini, famal jami' li ibadatillahi wahdahu, apa definisi yang al-jami', ya, definisi yang jami', yang lengkap, li ibadatillahi wahdahu, mengenai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Apa definisi yang lengkap tentang makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata? Qultu, maka aku katakan, kata Syekh rahimahullah, ta'atuhu, yaitu menaati Allah Subhanahu wa taala, bimtithali awamirihi, dengan mengerjakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya, ya. Jadi ini definisi ibadah yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab secara ringkas, ya. Definisinya ringkas. Kata Syekh apa? Jika seandainya ada yang bertanya kepada kita, apa yang dimaksud dengan ibadah itu? Maka jawablah oleh engkau, ibadah itu adalah, ya, ta'atuhu, menaati Allah Subhanahu wa taala, bimtithalil awamir, atau bimtithali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi nawahi, ya, dan menjauhi larangan-larangannya. Kita mengetahui banyak, ya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Begitu juga banyak hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dan banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan. Begitu pula Rasulullah SAW telah melarang kita melakukan banyak hal, ya. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala pasti membawa kebaikan pada kita, dan setiap larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pasti membawa bahaya kepada kita. Maka kita harus, ya, menyadari hal ini. Jangan sampai kita, ya, memprotes, ya, apa-apa yang Allah perintahkan atau apa-apa yang Allah larang. Kenapa sih Allah memerintahkan begini dan begini? Kenapa Allah melarang begini dan begini? Kita sebagai orang mukmin wajib mengimani satu prinsip, bahwa setiap yang Allah perintahkan itu pasti ada kebaikan di dalamnya, dan setiap yang Allah larang pasti membawa bahaya, ancaman, mudarat, ya, kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah ahkamul hakimin, sebaik-baik yang menetapkan hukum, ya. Allah yang Maha mengetahui hukum apa yang paling cocok bagi hambanya. Lihat penjelasan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in tentang hal ini, ya. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali, ya, kebaikan, dan tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali keburukannya. Setelah kita sebutkan pengertian ibadah secara singkat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, ya. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, ketika menjelaskan, ya, tentang definisi ibadah ini, kata beliau, wa syaikhuhuna yaqulu, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di sini berkata, fa in qila, jika dikatakan, yakni, yaitu, lau su'ilta, jika kamu ditanya, ya, mal jami' li ibadatillah, ai ma huwa ta'riful jami' li ibadatillah bi ikhtisarin, ya. Kalau dikatakan apa yang menghimpunkan,
ya tentang makna ibadah kepada Allah. Maksudnya apa definisi yang menghimpun, yang mencakup ya semua bagian unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala biikhtisari secara ringkas. Fa innaka taqulu, maka kamu akan menjawab ta'atuhu, menaati Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Ya, menaati Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah memerintahkan kita bertauhid, Allah memerintahkan kita mengerjakan salat, Allah memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, Allah memerintahkan kita berusaha di atas muka bumi ini, Allah memerintahkan kita jujur, Allah memerintahkan kita menuntut ilmu dan seterusnya. Ini semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan-larangannya, ya, Allah melarang kita syirik, Allah melarang kita dengki, Allah melarang kita merusak di muka bumi, Allah melarang kita berbuat kufur, Allah melarang kita berbuat nifak dan seterusnya. Ketika kita jauhi larangan-larangan Allah ini, itu artinya kita sedang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita sedang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, ya, menjelaskan perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, fa in qila, ya, maka jika ditanyakan lagi, fama anwa'ul ibadah allati la tasluhu illa lillahi ta'ala, apa jenis-jenis ibadah yang tidak layak, yang tidak baik kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menyebutkan tentang ya bermacam-macam ibadah atau jenis-jenis ibadah yang seharusnya kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya ya segala macam ibadah wajib dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh mempersembahkan ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakul ibadah, hak untuk ibadah itu, hak untuk diibadah itu adalah hak murni bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah kamu tahu apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Kemudian Muaz bin Jabal menjawab mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah menyebutkan apa hak Allah terhadap hambanya. Kata Rasulullah apa? Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya adalah mengibadahinya dan tidak menyekutukan dia dengan segala sesuatu, ya. Ya, jadi ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah karena dia merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata-mata, ya. Jadi kalau ditanyakan apa jenis-jenis ibadah yang tidak boleh kita persembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini. Beliau berkata, al-ibadatu anwa'un katsiratun. Ibadah itu jenis-jenisnya banyak. Kama qala Syekhul Islam, seperti diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Kata Ibnu Taimiyah apa? Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali az-zahirati wal batinah. Ibadah itu adalah suatu nama, suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridainya. Nama ibadah itu adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Minal aqwali wal af'al wal a'mal, baik berupa perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan az-zahirati yang nampak nyata oleh mata, wal batinati maupun tersembunyi di dalam hati. Fatakunu zahiratan, maka ibadah itu bisa berupa satu yang nampak oleh kedua mata manusia. Fatakunu zahiratan alal jawarih, ya, maka ada ibadah itu yang nyata di atas anggota-anggota tubuh. Maksudnya ada ibadah yang kita kerjakan dengan anggota tubuh kita. Ya, ini disebut dengan ibadah zahirah. Kas-salati was-siyami wal jihadi wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wasilatil arhami wa ghairi dzalik. Seperti apa ibadah-ibadah yang zahirah itu? Seperti salat, ya. Itu ibadah yang zahir karena dikerjakan dengan anggota tubuh kita, kelihatan dengan mata kita. Was-siyami, dan berpuasa, wal jihadi, dan jihad, wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ketika mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, ini juga ibadah. Ketika kita mengajak orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan melarang orang mengerjakan yang mungkar, ini kita sedang melakukan ibadah. Sehingga harus diperhatikan adab-adab melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini, ya. Jadi tidak semua orang yang menginginkan ma'ruf dia mendapatkan yang ma'ruf itu, malahan terkadang keliru, ya.
Jadi harus memperhatikan ketika orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini tidak boleh dengan emosional, ya kan? Dia harus berdasarkan kepada ilmu, harus berlemah lembut juga, harus bersabar. Wasilatil arham, termasuk ibadah zahirah adalah menyambung tali kekerabatan, ya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis untuk menyambung tali kekerabatan ini, ya. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Jadi ya, Syekh Shalih Al Fauzan menerangkan ya beberapa bentuk ibadah, di antaranya adalah ibadah zahirah, ibadah yang dikerjakan dengan anggota tubuh kita, ya, seperti salat, puasa, berjihad, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menyambung tali kekerabatan dan sebagainya. Wa hazihi ibadatun zahiratun, dan ini merupakan ibadah-ibadah yang zahirah, yang nampak, yang nyata. Yang kedua, wal ibadatul batinatu, ibadah batinah, yaitu ibadah yang tersembunyi di dalam hati. Takunu fil qulub, ibadah-ibadah ini, ibadah batinah ini ada di dalam hati. Minal khaufi, baik berupa khauf, ya, rasa takut, wal khasyah, ya. Dan nanti ini diterangkan makna satu-satu contoh-contoh ibadah ini oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya. Ada juga al khasyah, ya, takut yang disertai pengagungan kepada yang ditakuti. Ar-raghbah, yaitu sangat harap kepada sesuatu, ya. Ar-rahbah, sangat takut kepada sesuatu, dan takut itu disertai dengan ancaman, disebut dengan rahbah, ya. Wal mahabbah, cinta. Wa tawakkul, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabah, dan juga inabah, ya. Hazihi kulluha ibadatun qalbiyatun la ya'lamuha illa Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah ibadah-ibadah qalbiyah yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ibadah-ibadah qalbiyah juga selain ibadah-ibadah zahirah, ya. Ibadah qalbiyah itu seperti apa? Seperti rasa takut kepada Allah, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan seterusnya, ya. Ini ibadah-ibadah qalbiyah. Wa minha ma huwa 'ala lisan. Di antara ibadah juga ada ibadah yang dikerjakan dengan lisan, yang kita sebut dengan ibadah qauliyah, ya. Seperti apa? Zikrullah, ya. Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa tasbih, dan bertasbih, wa tahlil, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, wa tahmid, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Wa da'watu ilallah, menyeru orang-orang untuk, ya, beriman kepada Allah. Wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, juga amar ma'ruf nahi munkar. Wa ta'limil ilmin nafi', dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ya. Terkadang juga suatu ibadah dia dari satu sisi adalah ibadah zahirah, di sisi lain dia juga ibadah maliyah, seperti haji misalnya, ya. Haji kan dikerjakan dengan fisik kita, ya, tapi dia juga di sisi lain juga merupakan ibadah maliyah, ibadah yang dikerjakan dengan harta, ya. Taib, ini beberapa bentuk ibadah, ya. Jadi ibadah itu luas cakupannya, ya. Ya, jadi orang tidak semata-mata membatasi ibadah itu kepada pengertian sempit, ya. Tidak. Ibadah itu cakupannya sangat luas, ya. Ada ibadah zahirah, ada ibadah al-batinah, ada ibadah al-lisan, ya, ibadah yang dikerjakan dengan lisan dan seterusnya. Jadi kalau kita prinsipnya seperti ini, maka ibadah hidup kita ini semuanya bisa kita jadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang mubah, yang merupakan adat, merupakan kebiasaan, kalau kita lakukan dengan niat untuk taqawi, supaya kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga bisa menjadi ibadah, seperti makan dan minum. Ini hal mubah, hal yang mubah, yang boleh, ya. Tapi ketika kita niat makan dan minumnya supaya kuat, misalnya melaksanakan qiyamul lail misalnya, atau kuat membaca Al-Qur'an misalnya, maka dia menjadi menjadi ibadah, ya. Makanya ulama mengatakan orang-orang pintar itu, ya, kebiasaan mereka berubah menjadi ibadah, ya. Itulah orang-orang yang pintar, orang-orang yang pintar dari kalangan umat Islam ini, ya. Kebiasaan-kebiasaan mereka, adat-adat mereka seperti makan, minum, kemudian juga misalnya buang hajat dan seterusnya, itu bisa menjadi ibadah dengan dengan niat, ya. Tetapi orang-orang yang jahil, ibadah mereka sebatas kebiasaan saja, ya kan? Kebiasaan saja, karena tidak ada niatnya dalam hati. Yang niat itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya.